Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nur Wahid dari Laboratorium Kimia Analisis Instrumen SMK Semak Makassar. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Atomic Absorption Spectrophotometry. Sebelumnya saya sudah bahas tentang sumber radiasi, yaitu lampu katoda dan lampu EDL, serta ada lagi lampu xenon. Nah, kita lanjutkan kali ini dengan pembahasan tentang atomizer, ya. Atomizer. Jadi salah satu fungsi atomizer itu adalah merubah larutan itu menjadi atom bebas. Ya, ada beberapa jenis metode atomisasi, tapi di sini akan saya bahas dulu tentang kita fokuskan dulu atomisasi dengan nyala api. Ya, jadi ini adalah contoh instrumen yang ada di SMK Semak Makassar. Ini atomizer itu ada di bagian ini, yang saya lingkari merah ini. Ya, jadi disitulah tempatnya logam itu membentuk atom bebas. Ya. Nah, kita pahami metode flame terlebih dahulu untuk sebelum kita memahami metode atomisasi yang lain, karena yang paling mudah dipahami itu adalah metode flame, ya, flame atomizer. Ya. Di mana di sini ada beberapa bagian, ya, ada beberapa bagian dari atomizer dengan metode flame. Ini jika atomizer itu dilepas dari instrumennya secara utuh akan seperti ini bentuknya kurang lebih. Ya, ini untuk contoh saja. Nah, bagian yang pertama dari atomizer adalah nebulizer, kemudian spray chamber, kemudian burner, ya. Yang pertama nebulizer, ya. Nebulizer berfungsi untuk merubah larutan menjadi aerosol, ya, menjadi aerosol. Jadi larutan yang ingin kita baca itu dirubah dengan menjadi aerosol dengan ukuran kurang lebih 500 sampai 20 mikrometer, ya. Kemudian dicampurkan dengan udara, ya, dan gas bahan bakar. Nanti di bagian spray chamber. Nah, kemudian biasanya ini terbuat dari logam yang tahan asam, ya, misalkan vanadium atau mungkin titanium. Kemudian ada juga yang dari teflon, ya. Ini contohnya ada yang dari teflon dan ini ada yang dari logam tahan asam. Ya. Kecepatan penyedotan nebulizer itu berbeda-beda tergantung dari sensitivitas instrumen yang kita gunakan, tapi rata-rata itu di kisaran 3 sampai 7 ml per menit, ya, per menit. Nah, jadi dalam 1 menit itu jika kita menginjeksikan larutan, ya, menghisap larutan dengan nebulizer itu kurang lebih alirannya 3 sampai 7 ml per menit. Tapi pada umumnya dari beberapa instrumen yang sudah saya coba itu kecepatannya di kisaran kurang lebih 5 sampai 6 ml per menit itu bisa mencapai sensitivitas yang paling ideal, ya, paling ideal. Nah, bagian selanjutnya itu spray chamber. Nah, spray chamber tadi saya sampaikan jadi larutan dirubah jadi aerosol. Nah, dia dicampur dengan udara tekan, ya, sebagai sumber oksigen dan fuel gas. Nah, dalam hal ini udara yang gas yang digunakan adalah asetilen atau C2H2. Ya, jadi dia dicampur, ya, oksidan, bahan bakar dan aerosol yang sudah terbentuk tadi sebelum mencapai burner sehingga menjadi campuran yang homogen seperti itu. Nah, bagian selanjutnya itu burner, ya. Burner itulah sebenarnya tempat atom bebas itu terbentuk, ya. Ya. Karakteristik nyala setiap unsur itu akan berbeda. Nah, kemudian seperti ini gambar burner, ya. Ada beberapa ukuran, ya, dan ada beberapa jenis burner. Ada burner untuk flame udara, ya, flame udara, dan ada juga burner yang digunakan untuk suhu tinggi itu menggunakan gas oksigen, gas oksidan berupa nitros, ya, nitros oksid.
dia ukurannya lebih kecil. Nah, jadi yang lebih kecil ini burner yang ukurannya lebih kecil ini digunakan untuk burner nitrous, ya. Dia suhunya cukup tinggi, ya, di kisaran 3000 derajat Celcius, seperti itu. Jadi tidak menggunakan udara tekan sebagai sumber oksigen, tapi dia menggunakan gas nitrous. Ya, jika menyala kurang lebih seperti ini, nanti warna burner. Nah, harusnya, idealnya kalau kita menggunakan gas bahan bakar dengan kualitas yang bagus, ketika kita tidak membaca sampel itu warnanya apinya harusnya biru, ya, warnanya biru, ya. Kemudian jika kita membaca sampel, kita baca logam, ada logam yang teratomisasi, dia akan berwarna merah. Biasanya seperti itu. Nah, itulah tadi bagian dari atomizer untuk metode flame. Untuk jenis atomizer yang lain, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan, komentar, atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas di Google Classroom atau langsung di komentar langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.